Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza si samsu kuwirat, apabila matahari digulung. Surat At-Takwir ayat pertama. Berturut-turut surat At-Takwir yang artinya digulung, surat Al-Infitar yang artinya terbelah, diselingi dengan surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang, lalu yang terakhir adalah surat Al-Insikak yang artinya juga terbelah. Allah dalam dunia kuantumnya menerangkan kepada Rasulullah bahwa ketika kiamat itu hadir, selain langit di bumi itu terbelah, adalah yang paling besar ketika matahari digulung. Beberapa tafsir mengatakan Allah menggulung matahari lalu kemudian menggulung juga bulan lalu melemparkannya ke jahanam. Jadi kalau mau main imajinasian itu Al-Quran itu udah paling tinggi. Kalau mau main dunia hayalan-hayalan, dunia fiksi itu udah paling tinggi. Makanya kalau melihat film-film yang bercerita tentang kiamat, yang bercerita tentang hari akhir atau Armageddon, itu hanya seujung upil. Kalau kau bisa membuat film tentang hari kiamat yang paling kiamat, buka Al-Quran. Makanya Al-Quran sekali lagi menantang. Dari kaum manusia dan kaum jin, buat satu ayat serupa dengan Al-Quran. Allah jamin engkau saling bahu-membahu membuat. Satu ayat saja tidak akan pernah bisa. Dengan tambahan modal keimanan, dengan tambahan modal keyakinan, dengan tambahan modal bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir, kita meyakini betul itu bahwa matahari nanti kelak akan digulung sama Allah. Ada tafsir yang mengatakan ketika matahari digulung itu langsung dilemparkan ke jahanam, ditemani juga dengan bulannya, karena bulan dan matahari itu seperti, kalau ibaratnya beberapa tafsir juga mengatakan seperti banteng yang mengamuk di jahanam. Dalam logika mistik alam semesta adalah seperti suami dan istri, seperti tuan dan pelayan. Jadi mau tidak mau harus bersama-sama. Wallahu alam. Luar biasa memang Al-Quran. Ada puncak logika di kitab-kitab lain yang mengatakan nanti akan matahari digulung. Makanya ketika kaum musyrikin itu mendengar ini benar-benar sangat tertawa, mereka terbahak-bahak. Itu yang janji Allah, ketika engkau menertawakan Rasulullah berkata seperti itu, nanti penduduk surga akan menertawaimu. Dan Allah dengan santainya saja sudah terbalas kan apa yang mereka perbuat dahulu. Santai, cool. Allah itu paling cool. Kalau Tuhannya Islam itu paling cool. Makanya kalau umatnya tidak cool ya sayang, santai saja. Tidak perlu mengislamkan seluruh dunia, buat apa? Capek-capekin tenaga. Kita dengan mentoladankan kejujuran, kerja keras, keberanian Rasulullah saja sudah cukup sebagai hujah. Oh, Islam ternyata seperti itu. Kita mau berteriak-teriak tentang kiamat nanti matahari digulung, tapi masih nyolong duit rakyat, tapi masih tipu sana tipu sini, tapi menghalalkan segala cara, ya percuma. Makanya Rasulullah mengatakan, aku ini paling takut ketika umatku itu tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Termasuk mungkin aku nih yang paling jalim ini, bisa jadi. Namun apapun itu harus dicerna dengan positif. Makanya umat-umat terdahulu itu setiap subuhnya itu selalu dikumandangkan itu surat-surat tentang hari kiamat. Makanya para pembesar, para raja, para menteri itu takutnya luar biasa. Dan bukan hanya sekedar bahasa Arab yang didengarkan dengan keindahan merdu suaranya, mereka juga memahami isinya, potensi kebenarannya, potensi pembalasannya.
Sekali lagi Lanatullah itu memang Allah, apa sih itu Al-Quran? Khayalan, semu, tidak akan benar-benar terjadi. Hanya orang bodoh doang saja mempercayai. Oke, Al-Quran memang untuk orang bodoh. Tapi bisa nggak setinggi halusinasi Al-Quran? Kalau kau bisa ciptakan setinggi imajinasi Al-Quran, tidak ada satu ayat pun, baik kitab samawi, baik kitab alam semesta, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, menceritakan tentang kiamat sejelas-jelasnya. Allah mengatakan matahari akan kugulung, dan juga bulan pun akan kugulung. Lalu kedua-duanya seperti banteng yang mengamuk di jahanam. Makanya itu neraka jahanam tidak akan pernah bisa mereka mendapatkan syafaat sekalipun. Itu murkanya Allah, itu udah puncak murkanya Allah. Puncak yang paling puncak, jahanam. Udah kafir, menindas Islam, menindas manusia, udahlah lengkap. Itu goal utama iblis Lanatullah tuh di situ tuh. Iblis paling senang itu udah di dunia menderita, di akhirat menderita. Makanya dosa zina bagi iblis itu juga dia paling kesel, karena masih melihat anak Adam bergembira sebelum dibakar di jahanam, sebelum dibakar di neraka jahim. Dia paling suka tuh melihat anak Adam saling berperang. Itu permainan yang paling indah menurut dia. Karena ada dendam membara, ada dengki membara, ada hasrat untuk menguasai dunia, itu paling suka. Makanya ketika pada zaman Nabi Isa ada seorang pelacur yang mendapat hukuman rajam. Apakah di antara kalian semua ada yang tidak berdosa sedikit pun? Kalau ada, silakan ya, aku kasih batu untuk merajam wanita ini. Tidak ada, seluruh manusia itu berdosa. Seluruh manusia itu bermaksiat. Seluruh manusia itu bodoh. Hanya dengan bantuan Allah saja. Maka ketika engkau mengatakan bahwa hartamu itu karena aku, jabatanmu itu karena aku, karena keris aku, karena batu akik aku, istrimu yang cantik-cantik karena aku melet mereka semua biar tidak bisa pindah ke lain hati selain kepada aku. Itu salah luar biasa. Allah memberikan yang terbaik. Engkau terhina, tercaci, dicemoohkan. Kalau kau menerimanya dengan lapang dada, kau akan menjadi lebih kuat. Batu intan itu tidak akan menjadi batu, hanya menjadi batu yang biasa di bawah tanah kalau tidak direndam dulu di panasnya bumi, puncak gravitasi bumi di dalam tanah sampai ribuan tahun bahkan. Seram apabila matahari digulung. Matahari itu gede. Bahkan menurut ahli fisika, ahli apapun itu bisa beribu-ribu kali lipat ukurannya dengan bumi, sampai yang jarak jauhnya sampai jutaan kilometer itu matahari masih mampu memberikan cahayanya, kehidupan kepada kita. Api yang tidak akan pernah itu secara kimia itu tidak akan pernah berkurang maupun bertambah. Beranak terus menerus, api mengeluarkan api, api mengeluarkan api. Begitu mau padam, lahir lagi api yang baru. Begitu mau padam, lahir api. Sampai Allah benar-benar memutuskan untuk menghentikannya. Beberapa tafsir juga mengatakan menggulung itu artinya melipatnya lalu kemudian memadamkan apinya menjadi gelap. Banyak tafsir lah tentang matahari yang digulung ini. Logika Islam itu udah paling puncak, paling fitrah. Tidak ada materi itu yang di seluruh bumi ini yang akan kekal selain materi Allah Azza wa Jalla. Apabila matahari digulung, surat At-Takwir benar-benar kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan yang nyata memang Al-Quran, khususnya bagi kaum musyrikin di zaman Rasulullah. Wajar kan kalau Rasulullah ditertawakan zaman dulu. Ya nggak kira-kira saja ayatnya yang disampaikan Jibril dari Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.